أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hadirin sidang jamaah salatul rahimakumullah. Pada suatu pagi Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Maka para sahabat menjawab, "Qalu asbahna mu'minina lillah." Nabi balik bertanya lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Sahabat balik menjawab, "Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha wa narda bil qada." Bagaimana keadaan pagi kalian semuanya? Para sahabat menjawab, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bertanya lagi, apa bukti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para sahabat menjawab, kami sabar ketika mendapat musibah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapat kemudahan-kemudahan, dan kami ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini karunia yang perlu kita syukuri. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, senang dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan tambahkan nikmat kebaikan tersebut kepada diri kita. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencintai diri kita, Nabi yang mencintai umatnya melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada anak istri kita. Maka cintanya Nabi ya kepada umatnya begitu besar, begitu agung. Maka sudah selayaknya kita sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bukti cinta kita kepada Nabi banyak salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama katakan kalau kita mau cinta kepada Allah, maka banyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama katakan kalau kita cinta kepada diri kita, maka banyak istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama katakan kalau kita mau cinta kepada Rasulullah SAW, banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah ikut melakukan ibadah solawat. Allah perintahkan kita solat, Allah nggak ikut solat. Allah perintahkan kita haji, Allah nggak ikut haji. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak ikut puasa. Tapi kalau solawat ini, Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru orang beriman diperintah Allah SWT untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Jamaah seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi cita-cita seorang beriman, maka ketika dia nanti meninggal di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pintu-pintu surga yang Allah sediakan, tapi nggak tahu pintu mana yang akan kita pakai untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai orang beriman, akhir hayat kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, insya Allah pasti dan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasulullah, jikalau diriku melihat engkau, maka hatiku menjadi tenang, mataku menjadi sejuk. Fa'ambi'ni an kulli syai', maka ceritakan kepada diriku tentang segala sesuatu. Qal kullu syai' khalaqallahu minal ma', segala sesuatu Allah ciptakan dari air.
Fa'ambini an amrin idza akhadtu bi dakhulul jannah. Maka beritahu kepada diriku suatu amal, jika aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qal afshis salam wa at'imit ta'am wasilil arham wasolli wan nasu billahi wan niyam summat khulil jannata bisalam. Jadi Abu Hurairah meminta nasihat, meminta amal kepada Nabi tentang suatu amal. Jikalau dia mengamal amal tersebut, ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sabdakan pertama, at-imit afsus salam. Sebarkan salam. Salah satu amal ya yang bisa menjadikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan salam. Jadi salah satu umat akhir zaman ini, ciri-ciri umat akhir zaman itu enggak mau salam. Salamnya hanya kepada yang dikenal. Padahal perintahnya alaman arafta wa man lam ta'rif. Kita sebarkan salam kepada orang kita tidak kenal maupun tidak kita kenal, khususnya orang non muslim. Itu perintah. Tapi hari ini kita melihat kalau orang berjumpa orang, halo saya hibai. Pada Nabi pernah afsus salam. Sampai Nabi dalam Imam Abu Daud katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Awala atullukum ala idza fataha afsus salama bainakum. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kalian semuanya tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian semua tidak akan bisa beriman sebelum saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal apabila kalian melakukan yang akan simbol rasa kasih sayang, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Maka penting jemaah sekalian ya, bukti kita ini agar tumbuh cinta di antara diri kita, sebarkan salam. Assalamualaikum. Seorang datang kepada Nabi, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum. Seorang datang kepada Nabi mengucap assalamualaikum, maka Nabi jawab, kemudian Nabi sabdakan faqala asrun, bagimu 10 kebaikan. Summa ja'a rajulun akhar, kemudian datang laki-laki yang lain, faqala assalamu alaikum warahmatullah. Farad alaihi, Nabi menjawab faqala isrun, bagimu 20 kebaikan. Datang seorang laki-laki lagi, faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farad alaihi, Nabi menjawab faqala salasun, bagimu 30 kebaikan. Jadi setiap kita menjawab salam mendapat, kalau kita hanya assalamualaikum mendapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi mendapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapat 30 kebaikan. Hanya salam saja, belum amalnya. Jadi amal pertama yang bisa kita menyebut surga Allah Subhanahu wa taala menyebut salam. Yang kedua, wa'at imit to'am, memberikan makanan, sedekah makanan. Suatu ketika Sayyidina Ali pulang dari masjid, maka bilang kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai manusia perempuan yang mulia, hal indaki ta'amun, apakah di sini ada makanan? Maka Siti Fatimah kan tidak ada sama sekali, hanya saya memegang uang 6 dirham atau 6 perak, 6 dinar. Maka sama Sayyidina Ali uang 6 dinar atau uang 6 dirham ini diambil. Ya udah kalau gitu begini, saya akan belanjakan untuk makan untuk Hasan dan Husain. Maka singkat cerita, Nabi Sayyidina Ali berangkat menuju ke pasar. Belum nyampe pasar, ada seorang pengemis. Ya Abdullah, wahai Allah, man dzalladzi yukribullaha qardan hasan. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Sayyidina Ali yakin 100% dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Uang yang hanya 6 dirham, 6 dinar ini dikasih kepada peminta-peminta tersebut. Maka pulang lagi. Pulang dalam keadaan tangan kosong. Ditanya ya oleh Siti Fatimah, mana makanan untuk Hasan Husain? Fabakat, Siti Fatimah nangis. Kenapa?
uang 6 dirham yang untuk keperluan makan Hasan Husain malah dikasih kepada orang peminta-minta. Maka Sayyidina Ali keluar lagi menuju ke pasar. Sebelum nyampe pasar ada seorang menawarkan onta. Linakoh, diriku punya onta, apakah kamu mau membeli onta saya? Maka Sayyidina Ali kan, saya nggak punya uang sedikit sepeser pun. Maka Sayyidina penjual ini, orang laki-laki ini katakan, ya udah bayarnya nanti kalau sudah laku, tempo. Maka dibawa ke pasar oleh Sayyidina Ali. Sampai sepasar, onta yang dibeli dengan utang ini ditawar oleh seorang pemuda, dibeli dengan 300 dirham. Ingat Sayyidina Ali tadi sedekah kepada orang 6 dirham, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 300 dirham. Maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membayarkannya dengan dilipat gandakan yang lebih banyak. Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan rezeki, dan kepada kita akan dikembalikan. Yakin, Pak? Maka ini bulan suci Ramadan banyak sedekah. Man fattara shaiman falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa memberikan kepada orang berpuasa, maka diberi pahala orang berpuasa tersebut tanpa sedikit dikurangi bagi orang yang berpuasa. Mari berlomba-lomba ngasih takjil berbuka, ngasih takjil makanan tadarus, ngasih takjil makanan sahur, Pak. Ini bulan yang agung. Kalau kita ini di bulan agung beramal bersedekah, maka sedekah kita menjadi agung, sedekah menjadi suci, dan pasti Allah akan lipat gandakan. Amalan yang ketiga, wasilil arham, menyambung tali silaturrahim. Sudah sering disampaikan oleh para asatid, para hujat, man ahabba ayyab sutafi rizqihi wa yushafi'ati falyasil rahimahu. Barang siapa ingin dimudahkan urusan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturrahim. Penting, Pak. Orang kalau menyambung tali silaturrahim, Allah akan berkahi umurnya. Allah akan tambah mudah dalam urusan rizkinya. Kenapa? Dengan silaturahim maka terjalin lagi kekerabatan di antara diri kita. Jangan sampai kita bermusuhan, ya. Masuk sabda Rasulullah SAW, barang siapa mendiamkan saudaranya selebih dari 3 hari, maka jikalau dia meninggal, insya Allah meninggal Yahudi atau meninggal Nasrani. Amal yang keempat, wasolli wan nasu niyam. Lakukanlah sholat malam ketika manusia sedang pada tidur. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai tambahan ibadah sunnah kepada dirimu. Kalau kita sudah melakukan sholat tahajud, Allah akan meninggikan derajat maqaman mahmuda. Meskipun hanya 2 rakaat, ya, jangan tinggalkan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam inilah kebiasaan orang soleh, wa mukaffiratun lisyiat, menghapuskan terhadap kesalahan atau dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa. Dan sholat pada malam itu langsung disebut Allah Subhanahu wa taala, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan di sholat fajar disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, Nabi sabdakan, ya, Nabi ngasih motivasi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, apakah dengan qiyamul lail
apakah dengan tilawah Al-Quran, apakah dengan zikir, apakah dengan mengadakan itikaf. Tapi kalau kata-kata qoma itu biasa melakukan sholat nafilah, sholat sunnah. Maka dosa-dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, summadkhulil jannata bisalam. Kalau amal 4 ini kita kerjakan, menyebarkan salam, mengasih makanan, menyambung tali silaturahim, sholat malam dijaga, summadkhulil jannata bisalam, masuklah surga dengan selamat. Itulah cita-cita seorang beriman, ya. Ketika kita lihat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini momen, ya, bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuk doanya malaikat Jibril yang diampun Rasul salam. Sungguh rugi sekali atau celaka bila bulan suci Ramadan datang tapi dosa-dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah kita, jangan ada kana nanti kalau sedekah terus saya enggak. Mana kosomalun min sodakotin, harta yang disedekah enggak akan pernah berkurang, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sodakot, Allah menghapus riba dan Allah menyeburkan sedekah. Sedekah, pernah sahabat tanya, saya enggak punya apa-apa, meskipun hanya sedekah dengan sebutir kurma saja. Apalagi kita ngasih aqua 1 dus, ngasih makanan, ya, makanan, ngasih minuman, maka sang berkah sekali. Pahala-pahala yang makan bukaan puasa tajil kita akan mengalir kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.